Halo Sobat Project Film, kembali lagi bersama saya Trondol. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini Trondol akan mendongeng sebuah alur cerita film yang berkisah tentang misi balas dendam. Bagi kalian yang menyukai film yang menguras adrenalin, film ini sangat cocok buat kalian tonton. Film yang rilis pada tahun 2014 ini merupakan chapter pertama dari film yang dibintangi oleh Keanu Reeves. Ya, benar sekali. Judul film ini adalah John Wick. Daripada lama-lama, siapkan popcorn dan es soda, kita langsung saja ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan seorang pria yang bernama John Wick. Dia bergegas menuju rumah sakit untuk mengurus keperluan atas meninggalnya istrinya karena sebuah penyakit. Setelah memakamkan istrinya, si John ini bertemu dengan teman lamanya yang bernama Marcus. I keep asking Mario, how you holding up? Are you sure? Sesampainya di rumah, si John ini mendapatkan sebuah paket yang dipesan istrinya sebelum meninggal. Paket itu berupa anak anjing yang ditujukan untuk menemani si John. Dan si John pun sangat menyayangi anjing tersebut. Suatu malam, si John keluar rumah dan mengisi bensin. Tiba-tiba saat di pom bensin, dia bertemu dengan sekelompok anak muda yang lalu menghampiri dirinya. Nice ride. Awate suka niatu. Pria ini bernama Yosef yang nampak tertarik dengan mobil yang dibawa oleh si John. Malam harinya, ketika si John akan tidur, tiba-tiba anjingnya memberi pertanda adanya tamu tak diundang. Ketika John mengikuti anjingnya, ternyata ada maling masuk ke rumahnya untuk mengambil mobil antik miliknya. Karena maling itu menyiksa si John, si anjing pun bersuara keras dan membuat maling itu kesal dan menghajarnya. Mereka pun lalu berhasil mendapatkan kunci mobil yang dimaksud. Salah satu maling itu menghajar si John, dan ternyata mereka adalah komplotan Yosef. Saat John tersadar, dia harus menerima kenyataan kalau anjingnya kini sudah pergi untuk selama-lamanya. Dengan rasa sedih, John pun membersihkan tempat tersebut sambil merasakan amarah yang sangat membara. John pun lalu pergi ke bengkel dan bertemu dengan teman lamanya yang bernama Aurelio. Aurelio pun menceritakan semuanya kepada si John. Yosef tadinya datang untuk mengurus surat mobil itu ke Aurelio. Namun, Aurelio langsung mengajar Yosef dan menyuruhnya segera pergi dari bengkelnya. Karena dia tahu bahwa mobil yang mereka bawa itu adalah mobil milik si John. Get out of here. Just get out of my shop. Get out right now. The owner of the car. Did you kill him or what? Si John pun lalu meminjam mobil milik Aurelio yang tak lain untuk mencari si Yosef. Tiba-tiba Aurelio pun mendapat telepon dari ayah Yosef yang bernama Vigo, yang sekaligus merupakan ketua mafia Rusia yang cukup disegani. Vigo lalu menanyakan kenapa Aurelio berani menghajar anaknya. Aurelio pun menceritakan semua perbuatan anaknya itu kepada Vigo. Seketika Vigo pun langsung khawatir karena Vigo tahu siapa orang yang ia hadapi sekarang. Singkat cerita, Yosef pun disuruh menghadap ayahnya. Dan ketika Yosef datang, Vigo lalu memarahi anaknya dan berkata kalau orang yang ia curi mobilnya itu sedang bersedih karena kehilangan istrinya. Dan malah sekarang anjing kesayangannya dibunuh. Si John atau sapaan sangarnya adalah Baba Yaga alias Boogeyman alias Sang Hantu ternyata pernah bekerja untuk Vigo, lebih tepatnya 4 tahun yang lalu. Dulu, si John berhenti dari bekerja dengan Vigo karena ingin hidup bahagia bersama istrinya. Namun, dengan kesepakatan, jika si John akan pensiun, John harus menyelesaikan sebuah misi yang mustahil. Akan tetapi, si John berhasil menyelesaikan misi tersebut.
Misi itu adalah membunuh Buggy, seorang pembunuh berantai yang sangat mengerikan. I'm not talking about Atlantic City. Setelah mendengar penjelasan dari Viggo, nyali si Yosef pun terlihat ciut karena si John adalah sang empu atau senior para pembunuh bayaran. Yosef yang menyesal ingin membereskan masalah itu dengan caranya sendiri. Namun Viggo melarangnya dan berkata, It's John Wick. Viggo yang khawatir lalu menyuruh Yosef untuk bersembunyi di suatu tempat rahasia. Viggo yakin bahwa John akan segera memburunya dengan kemampuan profesional yang ia miliki. Si John yang dalam keadaan marah pun lalu membongkar peti senjatanya yang ia miliki dan ia telah kubur semenjak ia pensiun. Tak lama kemudian, ia mendapat telepon dari Viggo. Viggo berusaha merayu si John agar berempati dan memaafkan kelakuan anaknya. Akan tetapi, karena jiwa barbar milik si John, dia pun hanya dan langsung menutup telepon itu. Viggo yang panik lalu memerintahkan tangan kanannya untuk membereskan si John. Akan tetapi, saat anak buah Viggo masuk ke rumah si John telah siap dengan berbagai macam senjata yang ia miliki. Setelah berhasil membantai anak buah Viggo, tiba-tiba datanglah seorang polisi yang bernama Jimmy yang nampak akrab dengan si John. Jimmy yang melihat adanya orang tergeletak lalu ia pun pergi karena ia sudah maklum dengan pekerjaan si John. John pun lalu menelepon seseorang untuk memesan makan malam. Tak lama kemudian datanglah seseorang yang ternyata makan malam itu adalah istilah bagi petugas kebersihan kelas kriminal yang khusus membersihkan jejak kejahatan. Setelah semuanya beres, si John lalu membayar para petugas itu dengan koin. Yang ceritanya dalam film ini alat tukarnya itu adalah berupa koin emas. Goodbye, Charlie. Keesokan harinya, Viggo pun menemui Marcus yang tidak lain adalah teman dekat si John. Ia didatangi oleh Viggo untuk membunuh si John dengan imbalan yang ia tawarkan sebesar $20.000. Di sisi lain, si John pergi ke sebuah hotel yang bernama The Continental Hotel, yaitu hotel langganannya semasa bekerja dulu, yang tidak lain adalah hotel zona netral yang dikhususkan untuk para pembunuh bayaran, perampok, gangster, dan lain sebagainya. Dengan berbagai aturan yang disepakati, dan jika ada salah satu pengunjung yang berani melanggar aturan di hotel tersebut, maka nyawanya akan menjadi taruhan. Saat John masuk hotel, dari kejauhan terlihat si Marcus yang sedang mengawasinya. Ketika John sedang check-in, John bertemu dengan teman lamanya yaitu Birkin, seorang wanita cantik tinggi nang bahenol. Sim Una. It is a pleasure. Setelah itu, si John pun menuju sebuah bar rahasia dan menemui Winston yang telah ia kenal sejak lama, dan tidak lain Winston adalah pemilik dari hotel tersebut. Si John lalu to the point dan menanyakan keberadaan Yosef kepadanya karena Winston punya banyak informan yang ia tahu. You may well find something, chewed down to the bone. Setelah mengetahui di mana Yosef berada, si John pun langsung menyiapkan senjatanya untuk membalaskan dendamnya ke Yosef. Singkat cerita, si John sudah berada di tempat yang telah diberikan. Di sana, Yosef sedang party bersama teman-temannya. Namun, Yosef sudah siap dengan para bodyguard profesionalnya untuk menjaganya. Si John yang mempunyai taktik menyerang jitu ala hantu, langsung menyerang secara tiba-tiba tanpa disadari oleh musuh. Hello, Francis. You motherfucker.
Yosef yang berhasil lolos lalu menghubungi salah satu temannya, dan ternyata yang mengangkat itu adalah si John, yang berarti temannya sudah mati. Karena perkelahian tadi membuat beberapa luka di tubuh John. John pun lalu dirawat oleh dokter kontinental langganannya dan berhasil menjahit luka robek di bagian perutnya serta memberinya obat penahan rasa sakit. Saat John akan beristirahat, dari kejauhan terlihat Markus yang sedang menyiapkan snipernya untuk mengawasi si John. Kemudian datanglah Perkins yang menerobos masuk ke dalam kamar John. Setelah berhasil menundukkan si Perkins, si John pun menanyakan di mana Yosef dan Viggo berada. Perkins pun hanya mengatakan bahwa jika John ingin bertemu dengan Viggo, dia harus datang ke gereja titel Rusia, yaitu tempat Viggo menyimpan semua harta benda miliknya. Karena tak tega membunuh Perkins, si John pun menyerahkan Perkins kepada temannya yang bernama Harry untuk dikondisikan. Keesokan harinya, si John pergi menuju gereja yang dimaksud. John pun lalu masuk ke gereja dan tanpa pikir panjang langsung menghabisi mereka satu persatu, kecuali yang wanita. Open it. Setelah berhasil membuka pintu baja, si John pun malah membakar semua harta benda milik Viggo agar Viggo terpancing dan keluar dari tempat persembunyiannya. Di lain sisi, kita dibawa ke Harry yang sedang bercakap dengan Perkins. Dengan kelihayan ala pembunuh bayaran, Perkins pun berhasil membuka borgolnya, lalu dia memberikan kenangan terindah kepada Harry. Behavior. Management does not take kindly. Hal itu membuat Perkins melanggar aturan dan kode etik yang sudah ditetapkan di Hotel Continental. Di lain sisi, setelah dipancing dengan membakar semua harta bendanya, akhirnya Viggo pun langsung datang ke TKP. Saat itu, si John langsung melancarkan aksinya dan... Namun si John berhasil ditangkap oleh Viggo, dan sebelum si John itu dihabisi, Viggo pun memaki si John karena si John ini sudah berani menghabisi anak buahnya serta membakar harta benda miliknya. Ketika John akan dibunuh, tiba-tiba dari kejauhan terlihat Markus yang menembakkan pelurunya tepat di kepala salah satu anak buah Viggo. Melihat kesempatan itu, John pun langsung berusaha untuk meloloskan diri. Setelah berhasil meloloskan diri, John lalu berusaha menghadang Viggo yang hendak kabur dari tempat itu. Cool it. I have your word then if I tell you where he is. John pun akhirnya berhasil mendapatkan lokasi tempat Yosef bersembunyi. Di lokasi Yosef bersembunyi terlihat begitu ketat penjagaannya. Di setiap sudut, setiap jengkal, setiap tempat, setiap dimanapun itu sampai di atas genteng itu dijaga. Akan tetapi karena jam terbang yang sangat tinggi, John pun melancarkan aksinya tanpa nyali ciut sedikit pun. Si John pun berhasil untuk menghabisi anak begajul itu dengan mudah. Akhirnya, si John pun pergi dari Hotel Continental. Setelah dari Continental, John lalu menemui Markus untuk mengucapkan rasa terima kasihnya yang sudah berkali-kali menyelamatkan nyawanya. Markus sendiri tidak memilih untuk menjalankan pekerjaan yang sudah Viggo tawarkan dan lebih memilih untuk tetap melindungi sahabat dekatnya. Dari kejauhan, Perkins menyaksikan pertemuan John dan Markus dan dia pun melapor kepada Viggo atas pengkhianatan yang telah Markus lakukan. Ketika Markus pulang, tiba-tiba Markus sudah ditunggu oleh komplotan Viggo.
Viggo ingin memberi perhitungan kepada Marcus karena telah mengkhianatinya. Viggo pun lalu menelepon si John dan mengatakan kalau Marcus sedang dalam bahaya. Mendengar hal itu, si John pun langsung auto putar balik setir 180 derajat untuk menyelamatkan si Marcus. Ketika sampai, John pun melihat Marcus yang sudah tewas secara mengenaskan. Akan hal itu, John pun kembali marah atas perlakuan Viggo dan anak buahnya kepada temannya yaitu Marcus. Di tempat lain, Perkin mendapat telepon dari seseorang untuk bertemu di tempat yang sudah dijanjikan. Setelah sampai lokasi, Perkin pun lalu dikepung oleh Winston dan kawan-kawan. Tentunya kalau sendiri mungkin dia nggak berani ya. Karena Perkin telah melanggar kode etik yang ditetapkan oleh Hotel Continental, maka dia harus menerima akibatnya. Ketika si John sedang sedih akan kematian Marcus, Winston lalu menelepon dan memberitahu bahwa sebentar lagi akan ada helikopter di sebuah pelabuhan yang akan menjemput Viggo. John pun langsung menuju lokasi tersebut dan setelah anak buah Viggo berhasil dibantai, kini hanya tersisa John dan Viggo saja. Karena Viggo yang merasa kalah skill jika harus perang dengan si John, Viggo pun melakukan negosiasi. Jika ingin buy one, John harus menggunakan tangan kosong. Civilized. Do I look civilized to you? Setelah perkelahian itu, John harus kembali mengalami luka robek di perutnya. Sementara itu, si Viggo ditinggalkan di pelabuhan dengan pisau menancap di bahunya. John lalu menuju ke tempat toko anjing dan mencari kotak medis untuk mengobati lukanya. John yang selesai mengobati lukanya lalu melihat sebuah anjing yang sekaligus akan dia bawa pulang untuk menggantikan anjingnya yang telah mati kemarin. Kemudian si John dan anjing barunya itu memutuskan untuk pergi dan film pun selesai. Nilai yang dapat kita ambil dari film ini adalah nilai dari suatu hal tidak hanya berdasarkan wujudnya saja, akan tetapi jika sudah sampai dirasa maka akan berbeda lagi urusannya. Terima kasih atas perhatiannya, maaf banyak salah kata dan salam Project Film.